Umu, Ini umul. Dis. Oh, itu siapa? Edis itu kira-kira kalau misalkan nggak menghujat gitu, kira-kira di sana bisa makan nggak ya? Ususnya makin tipis kali. Kalau nggak PKPK gitu ya, Dis. Nggak cukup PKPK untuk Tidur, hidup di udah luar jam negeri. berapa ini? Tidur. Gimana Dis? Kan dulu kan kita punya rencana untuk bedah buku kamu. Itu bagus, buku kamu dibedah gitu. Kan you bilang bahwa buku yang kamu tulis itu ada referensinya jelas. Gimana ini solusinya kalau serius lu Dis? Bikin buku Nama nggak promosi, yang nggak laku-laku lah. Bukunya kan udah di udah di Gimana? Yusuf PI punya. Terus si Julius punya, Farhan punya. Kan saya bagi-bagiin sama kalian gratis itu. Ya, kan harusnya kemarin itu bisa terlaksana bedah buku kamu. Seandainya kalau itu kemarin terjadi, Dis, nggak mungkin. Nggak mungkin sekarang kamu masuk daftar list gitu. Ya, jalan satu-satunya kamu harus minta maaf. Coach tahu kan Gilbert Limondong? Gilbert Limondong tahu kan? Lu minta maaf dimaafin lu, Dis. Lu serius lu? Harusnya minta maaf tuh Yusuf Kala Palen kebalik. Ke siapa? Ya kok saya lah ke orang Kristen. Salahnya Yusuf Kala apa? Salahnya Yusuf Kala karena bersekongkol dengan Zakir Naik dan kawan-kawannya menista agama Kristen. Di mana menistanya? Coba kronologis awal dulu. Ya karena berhalusinasi bahwa Muhammad menubuatkan kedatangan Yesus. Bukan itu dulu. Maksudnya begini loh, Dis. Jangan masuk ke subtema dulu. Dokter Zakir Naik datang ke Indonesia ada izinnya nggak? Bukan masalah izin yang namanya. Sebentar dulu. Kita harus urut dulu, jangan langsung masuk ke substansi. Dokter Zakir Naik datang ke Indonesia ada izinnya nggak? Itu dulu. Ayo. Yang diperkarakan itu bukan soal kedatangannya ke Indonesia ada izin kita runut dulu sampai ke substansi. Paham nggak maksud aku? Oke, silakan. Dokter Zakir Naik datang ke Indonesia, dia punya izin nggak? Jelas, kalau nggak ada izin nggak mungkin bisa masuk. Nah, kalau udah ada izin, ada nggak kekuatan hukumnya? Kekuatan hukum untuk masuk ada, kekuatan hukum untuk membahas kitab suci orang nggak ada. Jangan ke substansi dulu, dirunut dulu. Ngomongin hukum sama saya. Iya, kan harus gitu. Negara kita kan negara apa? Indonesia negara apa? Agama apa negara hukum? Di atas kertas negara hukum, di prakteknya negara agak-agak syariat. Kalau ngomong harus ada buktinya. Berarti Dokter Zakir Naik datang ke Indonesia ada izin, ada kekuatan hukumnya. Terus Dokter Zakir Naik bikin acara itu ada izinnya nggak? Oh jelas ada. Nah ya sudah, dari mana ceritanya? Yusuf Kala minta maaf. Nah gini Palen. Coba kau ceritakan. Yang dimaksud dengan undang-undang penodaan agama di situ adalah melakukan penafsiran, di mana penafsiran itu bertentangan dengan apa yang dianut oleh agama tersebut. Apa yang ditafsirkan Dokter Zakir Naik? Misalnya dia menafsirkan bahwa di dalam Bible itu Yesus tidak disalibkan, di dalam Bible itu Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad. Nah, itu kan halusinasi. Terus? Nah, tapi orang Kristen wataknya bukan tukang lapor, Palen. Kata siapa di si Dosma ngelapor kok, gimana sih kok ini? Yang dilaporin Dosma kan musuh bubuyutanmu si Juma. Harusnya kamu senang loh. Gimana sih kamu tuh? Makanya Palen, kamu jangan bilang orang Kristen nggak lapor. Si Dosma gimana sih? Sebagian gitu baru aku setuju. Oh ya, oke, sebagian. Tapi gini Palen, ngomong-ngomong, si Juma
kan Kok lu mengatakan ngomongin begini, Valen itu ya dia sambil ini kan nangis-nangis. dokter Zakir Hah? Naik. Valen ini mau diomongin masalah ini langsung bentar lagi diturunin misalnya. Enggak gua turunin kan, yang dari awal kan dokter Zakir Naik yang lu omongin. Nah, sekarang gua tanya, lu mau ngomong 4,5 juta atau dokter Zakir Naik? Masalah 4,5 juta. Lanjut. Ceritanya gimana Valen? Itu misteri loh itu 4,5 juta itu. Gimana ceritanya Valen? Katanya kamu bilang begini, Juma dengan nada sarkasnya dia bilang gini. Gimana? Gurunda, tolong saya. Jikalau saya sudah tidak ada nanti, tolong pegang akun YouTube saya. Terus? Dan saya butuh 4,5 juta. Oke. Gimana ceritanya tuh? Diungkit-ungkit sama Juma soalnya. Oke. Berarti konsisten ya 4,5 juta ya. Kemarin gue ini objektif tuh. Bulan 12 kalau nggak salah ya. Ini awal mulanya dis. Gua sakit. Gua oknam di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya. Nah, gua udah 2 hari oknam di sana. Keadaan gua sudah membaik kan dis ya. Tapi masih posisi di infus. Nah, gue bete dong di Rumah Sakit Mitra Usada Surabaya, gue bete dong. Gue live ya kan, TikTok. Nah, gue live di TikTok itu ya live biasa. Gue nggak minta donasi, nggak minta apapun, pokoknya gue mau live gitu. Nah, kebetulan tangan gue yang kiri keangkat di jebret, kan kelihatan itu jarum suntiknya. Nah, yang di bawah itu ngomong, Bang Umar lagi di mana nih? Gue lagi di rumah sakit gitu. Makanya gue bikin VT kan waktu itu. Gue nggak minta donasi pertamanya dis. Gue minta donasi itu di komunitas YouTube gue sendiri. Nah, setelah gue live itu dis, ada temen gue nih dis, namanya si Julius Setiadi dan si Nona Cebi, ya kan? Dia berinisiatif menggalang dana. Nah, galang dana nih dis, jebret, dapatnya lah kan itu, dikirim ke gua kan gitu. Setelah beberapa hari kan gua udah pulang tuh dis dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya itu. Gua pulang, gua hijrah ke tempatnya si Andre, ya kan. Nah, setelah gua hijrah ke tempatnya si Andre, kebetulan ada acara dis. Ada Pak HTD dengan Kodondi. Dan satunya lagi itu Pendeta Aho sama Pendeta Iskandar. Di kafe tempatnya si Andre. Ada diskusi di sana dis. Di Jakarta. Bekasi ya. Kebetulan teman-teman API ke sana di hari yang sama. Tentu dong ketemu sama saya kan gitu dis. Nah, ketika bertemu dengan saya, berpelukan kan dis, VT-nya itu kan ada itu di akun saya yang ini tuh. Lu cari di bagian paling bawah. Itu. Kalian berpelukan macam Teletubbies. Saya tahu. Ya. Nah, di situ gue dibilang. Nah, di situ gue dibilang berpelukan. Dibilangnya begini, Bang Umar sakit ya? Iya, saya bilang gitu. Dia berinisiatif kepada rekan-rekan dia supaya membantu saya. Masa gue tolak dis? Kok yang sebentar belum selesai. Belum selesai. Beredar kok ada tulisanmu Umar, tapi saya butuh 4,5 juta gitu. Iya kan belum selesai ini. Ya, terus. Nah, gimana sih ini? Misteri gunung berapi nih 4,5 juta ini. Makanya ini kan runut dis. Makanya jangan kayak sebelah main potong ayat disimpulkan, nggak boleh. Dia bilang katanya Bang Umar sakit. Iya. Nah, dia berinisiatif dengan rekan-rekannya untuk membantu saya kan gitu dis. Bang Umar kalau ada apa-apa ngomong, gue ngomong siap kan gitu.
Nah, habis gitu gua itu kan udah divonis, gua disuruh operasi ya kan. Tapi sampai sekarang gua menghindari untuk operasi. Gua pakai obat, tahu sendiri, herbal kayak begitu loh. Nah, kebetulan beberapa minggu nah gua nge-WA. Jadi nggak ada nangis-nangis WA-nya itu masih ada Mas Zayan. Tapi dia bilangnya gitu loh, dia ngomongnya begitu sambil nggak nangis-nangis bisa. gitu dia bilangnya. Nggak ada, itu saya simpen WA-nya. Oh, berarti mengada-ngada dia. Nah, saya meminta bantuan kepada yang bersangkutan. Nominalnya 4,5. Namanya lah, ngomongnya kok yang bersangkutan sih. Ih, masa sensor aja si Umar nih. Loh, kan udah lu bilang kepada Bang Zuma. Kan gua kan Oh ngomongnya iya, silakan. selalu edukatif, Nah, kepada yang bersangkutan gua tulis di situ di WhatsApp-nya gitu. Kalau gua nggak ada. Berarti chat WhatsApp yang beredar itu betul tulisan dari Umar Valen. Bener. Oh bener. Tapi kok Bener, kata Zuma Dis. dia bilang sambil nangis-nangis mintanya. Nggak ada Karena chat WA ya gini loh. Chat WA itu kan chat pribadi Paham kan? Ada undang-undang, ada hukum. Chat pribadi itu jangan sampai keluar gitu. Nah, kalau mau pengen tahu chatnya ya ketemu dong sama saya kan gitu. Nggak ada di situ saya nangis-nangis gitu. Nah, Udah saya disebar itu, udah disebar itu chatnya itu. Iya. Coba ketika aja misteri uang 4,5 juta dari Valen ke Zuma itu langsung muncul itu banyak viral. Iya, itu saya benarkan, tapi kalau untuk sampai ada imbuan nangis-nangis, gua meminta Bahasanya itu. dia loh, bahasanya Zuma kan dia Nah, bilang. itu hak dia dong. Tapi kan selaku gua yang menulis WA tersebut nggak seperti itu, nggak ada nangis-nangis gitu. Tapi kalau postingan chat WhatsApp yang udah diupload itu saya benarkan, Nah, Benar. Tapi Zuma hanya sarkas saja ditambah-tambahin ya bahasanya ya. ya itu hak dia lah, hak dia kan nggak ada, gitu. hak dia lah kan gitu. Nah, saya kalau nggak ada omongan, kalau ada apa-apa hubungi saya. Nggak mungkin dong, saya langsung tiba-tiba minta kan gitu. Tapi gini, Palen, saya segini, bro. Begini, Bang. Kan dia itu Jangan bilang gini. dipotong lah. Enggak, sebentar. Tadi udah panjang betul gini. Masalahnya gini, Emang ada panjang kata-kata itu. titip. Ada kata-kata titip channel. Nah, ini berarti Benar, pesan terakhir benar. gitu loh. Nah, itu Benar. yang diinikan sama Zuma Benar. gitu loh. Benar, itu benar, Kan udah kok ngomong. Lu kan nanya sama gua, Mar, postingan yang di VT benar? Kan udah ngomong benar gitu. Terus, lu dengerin sampai selesai. Tulisan yang diposting itu benar adanya gitu. Bahkan saya tulis ya, bentar saya coba cek dulu nih di chat WhatsApp gua, sabar kalau gua nih objektif orangnya Ya, cuman ada narasi seperti seolah-olah udah memberikan pesan terakhir gitu loh. Saya titip channel saya. Jikalau saya sudah tidak ada lagi, oh, gitu kan? Berarti kan bener juga yang dibilang Zuma. Berarti ini udah sekarat gitu loh. bukan sekarat, Tapi kalau nggak sekarat, kenapa harus titip channel? Ini kan sangat mencurigakan. Makanya kalau orang itu ingin mengklarifikasi, lu dengerin gitu loh. Jangan potong-potong ayat gitu. Nggak ketemu nanti benang merahnya. Itu tulisan yang diposting itu benar. Kenapa saya menulis kalau saya tidak ada lagi pegang akun YouTube saya? Saya itu di rumah sakit Surabaya, di Mitra Keluarga Surabaya, saya itu sudah divonis untuk operasi. Gua kan nggak pernah operasi, Paham ya sampai di sini ya? Dan saya sudah ditunjukkan kepada salah satu dokter spesialis bedah umum. Nah, saya tulis seperti itu, tolong titip akun saya kalau saya tidak ada kabar lagi. Tapi saya nggak nangis-nangis, Paham ya? Karena di WA itu nggak ada saya, gitu nggak ada, Nah, terus habis itu, selang beberapa hari kemudian masuknya lah itu
uang 4,5 juta. Itu posisi saya di Surabaya, di Jakarta, di Bekasi. Nah, gua pakai sesuai dengan apa yang tertulis di WhatsApp tersebut untuk pegangan selama sebulan. Kan gitu, Dis. Nah, setelah itu, Dis, gua itu masih berhubungan loh. Itu bawahnya masih banyak, Dis. Masih berlanjut gitu loh. Sampai pada akhirnya, Dis. Sampai pada akhirnya kan. Idul Fitri kalau nggak salah ya. Idul Fitri gua masih mengucapkan selamat Idul Fitri. Dibales kurang lebih sehari selanjutnya gitu. Kalau menurut versi sana, habis dikasih uang menusuk dari belakang kan gitu. Tapi nggak seperti itu, Dis. Oh, intinya dia ngomong-ngomongin di belakang. Nah, itu ada, Dis, chatnya sama gua. Berarti nggak bener juga ini Juma ini. Coba kalian tuh sekali-kali kritik guru kalian itu. Dia pamer-pamer dolar, 100.000 dolar di atas meja loh. Masa 4,5 juta aja si paling dia ngomongin, woi. Benar-benar si Juma. Wasi Juma ini, woi. Sebentar, Dis. Ini lu mau bahas 4,5 apa yang lainnya gitu? Iya 4,5, tapi katanya si Juma tersinggung sama elu gara-garanya masalah apa? Masalah uang 67 juta. Oh, ini yang pindah lagi. 4,5 belum gimana? Yang 67 juta itu ceritanya gimana itu? Nah, ini gue selesaiin dulu ya yang 4,5 ya, biar lu tahu. Selesai gitu. 4,5 juta udah clear ya kan? Intinya cuma ngomong di belakang kan gitu. Belum, itu masih ada terusannya itu. Oh, silakan. Karena gue nggak mau dong dituduh menusuk dari belakang. Hari Raya Lebaran gue masih mengucapkan selamat Idul Fitri. Bahkan ketika Kores kan tim mereka tuh meminta mempertemukan dengan pendeta kan gitu. Masih saya bantu, Dis. Saya pertemukan itu pendeta di daerah Jakarta Barat. Sebelum itu juga, Dis, sebelum gua ketemuan sama si Kores sama pendeta itu di Jakarta Barat, gua ketemu di Jakarta pada waktu itu ada acara Lojin Yuk. Acara Lojin Yuk nih, Dis. Gua ketemu dengan petinggi se-Jabodetabek kalau nggak salah. Gua ngobrol nih, orang dua, Dis. Dan itu gua tulis, gua kirim ke yang bersangkutan. Saya membantu teman-teman APII untuk membuat diskusi offline. Kebetulan di situ ada tim se-Jabodetabek. Bapak siapa aku lupa namanya ya. Pak, yuk saya bantu bikin diskusi offline biar teman-teman API ini ada diskusi offline. Masalah tempatnya gampang, Pak, itu gratis itu saya bilang gitu kan. Ini suara apa sih ini? Pak Jur ini. Peliharanya Julfikar. Oh. Julfikar pun sampai dipelintir-pelintir loh sama Juma jadi Julkafir. Bener-bener emang Juma ini. Satu konteks dulu, Dis. Kalau udah selesai pindah lagi nggak apa-apa. Nah, gua ngebantuin nih. Gua ngomong sama temen se-Jabodetabek itu karena beliau juga tergabung di organisasi tersebut. Nah, pertemuan gua dengan Bapak se-Jabodetabek ini itu saya sampaikan melalui chat WA. Jebret ya. Terus ketika Rudi Yohanes nantangin yang bersangkutan, gua kan melihat pada sebuah media sosial kalau Rudi Yohanes nantangin Bang Zuma untuk debat. Kebetulan Rudi Yohanes ke Jakarta. Gua kabari Bang Zuma, jebret. Bang, ini si Rudi Yohanes nantangin debat. Ayo Bang, masalah tempat gampang itu. Saya yang handle. Beliau ngomong
di chat itu, ya kan, Adinda kalau nggak salah ya, pokoknya menolak kan gitu, dengan alasan sibuk atau apa, nggak usah ditanggepi kayak begitu. Oke. Terus seiring berjalannya waktu, nah itu si Kores, ya kan, menghubungi saya terkait meminta mempertemukan si Kores dengan pendeta. Nah, saya cari itu pendetanya, dapat ketemuan di Jakarta Barat. Nih, ngobrol, nggak taunya 2 hari kemudian pendeta itu meninggal di. Nyari lah saya lagi, ya kan. Saya menghubungi Albert Rumampuk dan pendeta-pendetanya. Albert Rumampuk dan pendetanya ketika saya hubungi bersedia. Lalu saya suruh rapat di Zoom. Di situ ada Kores, ada Nandar, ada Ustadz Alif, ada Kurios Moto. Masalah setting menyeting diskusi, saya nggak ikut-ikut. Tugas saya mempertemukan pendeta ini sama teman-teman APII. Akhirnya sudah rapat di Zoom, masuklah ini pendeta Muriwali Yanto Matalu. Narasinya dari A sampai Z. Kata si Kores, banyak acara itu Bang Umar. Ya udah, oke lah kalau begitu. Gua juga pusing, ya kan. Nah, setelah itu nggak ada kabar nih. Temen gua, si Sinchan, gua punya temen tuh, namanya si Sinchan Dis. Ngomong ke gua, Bang Umar, untuk nyewa hotel diskusi untuk debat tuh berapa? Ya, paling kalau dananya bagus lah 100 jutaan Bang Sinchan, saya bilang gitu. 100 juta, 80, 60 juta lah itu. Nanti kan nyewa tempatnya itu kan dihitungnya per pitch kan gitu. Harganya segini Bang Umar, 100 berapa itu? 180 atau 170 berapa gitu ya. Oh bagus itu Bang Sinchan, tempatnya bagus gitu. Nggak jadi juga kan akhirnya. Terus tiba-tiba aku melihat juga nih, ada rumor mengajak pendeta, mengajak pendebat Kristen dengan bayaran 200 juta gitu. Wah ini nggak bener juga ini ya gitu kan. Dari teman-teman Karisteng ini. Udah nggak gua gubris. Seiring berjalannya waktu, Bang Zuma naik di komalnya logika. Ngomongin masalah wudhu dan baptis. Saat itu juga gua WA beliau. Bang, nggak usah ditanggepin si logika. Logika itu nanti urusan saya. Bahkan gua telepon itu si Kores. Terus di mana saya menusuk mereka dari belakang? Itu cerita sebenarnya. Itu ada di WhatsApp Umar. saya. Gini, intinya gini. Gua setuju sama lo ini Umar. Cuman masalahnya begini nih. Kenapa Bentar. pengikutnya Zuma kok masih Sebentar bela-belain dulu. dia ini? Zuma ngomong-ngomongin Umar di belakang nih. Ini Nggak yang ada berbahaya urusan. gitu loh. Nggak ada urusan. Gua masalah netizen nggak ada urusan, Dis. Nah, lu mau tanya apa lagi sama gua? Nah, terus masalah yang dia kabar-kabarnya dia tidak terima atas Valen dan kawan-kawan yang membongkar bagaimana si Zuma menilep uang 67 juta. Gimana itu ceritanya itu? Kok ini juga nggak bener ini. Nggak ada narasi seperti itu. Terus gimana? Yang benernya gimana? Soalnya saya bingung antara kalian ini. Kalian ini udah sikut-sikut satu sama lain gitu loh. Kok nggak bener ngomong kayak begitu? Jadi yang bener yang mana Umar? Si Nevlos membahas itu rahasia yang uang 67 juta. Katanya yang tahu Neplos, Valen, Ayo kok terus apa lagi? nanya lah masih Neplos, jangan nanya sama gua. Ya, terus gimana ceritanya gimana itu? Tadi kan kamu kan ngomong begini Umar. Apa mau saya anu lagi tuh kalau sampai 2 kali ngomong lagi yang masalah uang 67 juta aja 67 juta nanti masuk itu laporannya. Itu gimana Pak Valen? Sebenarnya gimana kasusnya itu coba? Saya itu melihat nih pada sebuah media sosial.
Itu sudah saya download, sudah saya rekam percakapan tersebut. Bilangnya begini nih dalam percakapan tersebut. Galang donasi untuk saya 1 jam ngumpul 67 juta. Uangnya dimakan sama Juma. Gak ada ngomong dimakan sama Bang Juma. Terus uangnya kemana? Nah ini misteri uang 67 juta kemana ini Palen? Masa cuma sampai Palen jadi 4,5 juta? Udah gitu pun si Jung ngomong dari belakang-belakang. Nah gitu loh. Gimana ceritanya coba yuk? Ungkapkanlah dulu kepada saya ini. Saya kan netral. Jangan dipotong. Ayo silakan yuk. Jangan dipotong. Lu dengerin aja gitu. Jadi ketika saya melihat konten tersebut, narasinya 1 jam terkumpul 67 juta untuk donasi. Nah, dan di situ menyebut nama akun saya di Umar Valen, ya kan. Gini, yang saya heran tuh gini Palen, kenapa nggak langsung ke kamu Palen ininya? Kok melalui perantaranya Juma gitu loh? Jangan dipotong, ya kan. Jangan dipotong, nggak usah lah nambah-nambahin apa. Gue tuh nggak bisa terpancing sama lu, Dis. Jadi lu dengerin aja, lu dengerin. Nah, ketika gua nonton konten tersebut, tiba-tiba temen gua nih, namanya si Cebi. Si Cebi inbox ke gua, Bang Umar, emang bener nerima 67? Lah gua ketawa dong. Gua ketawa, gua bilang kagak. Nah si Cebi WA lagi, perasaan nggak pernah denger deh itu. Ya sudah, saya bilang gitu. Nah saya sendiri Dis tidak pernah menerima uang 67 juta. Kalau misal di TF-nya secara berskala, tentu mereka punya bukti dong. Dan saya berani mengaudit rekening saya gitu. Masalahnya saya tidak menerima sebesar itu, Dis. Apalagi nama-nama saya 67 juta dapat dari mana Palen? Gue nggak ngerti. Ya kok tanya aja sama mereka, jangan tanya sama gua kan gitu. Nah itu dia yang membuat si Juma akhirnya sama kamu Palen. Begitu loh. Lu tanya aja sama mereka, jangan sama gua udah ngomong seperti ini. Tapi kalau sampai itu dibahas lagi dengan orang yang sama, gua pastikan orang itu masuk sel. Jadi sebenarnya mau membantu Valen itu lewat perantaraan si Juma. Kau pertanyaan kau ini hanya cuma adu domba, nggak gua jawab. Enggak, saya hanya mengkonfirmasi saja Palen, karena begini ya kan. Karena si Juma ngomong-ngomongin kamu sama Julfikar. Enggak, gini terus loh, kalian pun ngomong-ngomongin Juma tapi masih takut-takut gitu loh. Takut sama pengikutnya Juma. Bentar Dis, lu kalau ngomong ke Komal gua, ya kan, lu sertakan buktinya. Bang Umar, ini videonya seperti ini. Bagaimana penjelasan Bang Umar gitu loh. Paham lu? Berarti nggak ada itu, berarti nggak ada isu aja itu berarti. Iyalah. Isu. Nah si Palen pun bingung ditanya isu, dia nggak mau jawab kan. Ini berat ini saudara. Berat ini saudara. Lu nggak bisa ngemancing gua, Dis. Enggak Palen, saya kan pengen tahu benar. ngomong. Masa gini loh Palen, gini. Sebentar Palen. Sebentar. Masalahnya kamu takut-takut gitu loh. Ingin melawan si Juma takut-takut. Maju enggak, mundur enggak. Yang mau gitu melawan loh. Siapa? Gua tanya nih sama lu nih, sedangkan dia saja Palen sudah mengatai-ngatai kamu, mengatakan si Valen nangis-nangis. Tolong titip channel saya butuh uang. Nah, itu sampai ngomong-ngomong gitu loh dia ngomongin kamu. Dis, itu kan udah gua jawab. Kenapa kamu ulang-ulang lagi? Bukan, kenapa ketika si Juma sudah mengata-ngatai begitu, kamu sekarang tidak berani mengungkap kebenaran. Berarti si Palen penakut ini kalau nggak berani mengungkap kebenaran. Sebentar gini. Lu itu kalau mau nanya sama saya, Bang Umar, ini ada video kayak begini nih.
penjelasan Bang Umar kayak gimana gitu. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih, intinya uang 67 juta yang konon katanya terkumpul seharusnya untuk Valen itu, apakah itu benar ataukah betul itu diambil oleh si Juma atau bagaimana? Silakan Valen, jawab dengan jujur. Karena pemirsa ini penasaran ini. Udah lama ini terus-menerus menjadi isu global. Sampai Donald Trump aja pusing mikirin isu global ini. Silakan. Dari mana kau bisa mengatakan diambil Bang Zuma? Itu dulu, itu pertanyaanmu itu kayak Makanya gitu. Justru saya bertanya kepada Umar, bagaimana sebenarnya isu uang 67 juta itu? Gitu loh. Gini. Lu bisa memasukkan nama Bang Zuma dalam 67 juta itu dari mana? Lu kalau nggak ada buktinya, Dari lu bisa kena. isu-isu yang beredar, makanya sekarang saya tanya kebenarannya itu bagaimana, Umar, gitu loh. Yang benar itu bagaimana? Diem. Gas dong, yuk. Diem, makanya lu itu udah mau ketangkap, jangan goreng-goreng. Si Valen ternyata takut juga sama si Juma ya. Memang ngeri Juma ini, saudara-saudara. Ditakuti. Udah nggak usah Ditakuti memang si Juma ini. Nggak usah ngegoreng-goreng, Dis. Lu tanya itu yang sesuai dengan isi konten, jangan kau tambah-tambahin gitu loh. Intinya begini, saya pernah ngomong sama Sineflos. Flos, gimana Flos masalah Itu uang 67 juta itu lain, itu? Dis. Kalau di sini nggak ada Sineplos. Terus Di sini nggak ada gimana? Sineplos. Oke, sekarang gini aja lah. Semua netizen pengen tahu ini. Sebenarnya duduk perkara uang 67 juta yang harusnya untuk berobat Valen itu kemana itu hasilnya? Juntrungnya kemana? Silakan. Gua kan udah ngomong, gua nggak menerima. Lu tanya aja sama mereka, jangan sama gua. Oh, berarti apakah sampai sekarang Valen masih percaya bahwa uang itu digelapkan atau diselewengkan oleh orang-orang di circle-nya Valen begitu? Ah, ini aduh nggak bener ini nanyanya. Ini kok cuma Kan ditanya gitu kan langsung menghindar kan? Ini sulit ini. Aduh, turun aja lah kok. Orang udah dijelasin, gua nggak tahu masalah 67 juta lu ngiring opini. Udahlah, lu diem aja lah di bawah, orang udah mau ketangkep juga lu. Kemana itu orang? Udah mau ketangkep masih aja ngeyel. Astagfirullahaladzim. Nyari hiburan kan. Iya. Orang udah dibilang, gue kan udah ngomong, kalau ada sampai orang yang sama ngomongin masalah 67 juta, gue pastikan orang itu gue sell. Masih ditanya lagi. Penggiringan opini. Udah kok dibawa aja itu. Kok baik-baik lah sama donaturmu itu. Kok baik-baik dulu sama Ummu Fadila sana itu. Sama yang di luar negeri itu. Oh, bentar lagi ketangkep kok malah bikin geger. Lanjut Pak Jur, kita ngomongin bambu petuk. Menghujat pula. Nah, secara nggak langsung ya, ada sebuah brainwash di bawah, para netizen, para follower mengikuti irama tersebut gitu. Mengikuti irama saling caci maki itu di atas. Dampaknya apa? Kita yang sebelumnya berteman baik dengan orang-orang non-muslim, ketika nonton itu akhirnya menjadi ngikut gitu. Caci makilah mereka, kan seperti itu. Padahal kita di negara Indonesia, kita hidup berdampingan nih. Masjid Istiqlal dengan katedral itu berhadap-hadapan, dekat bos. Lihat, itu sebagai cermin bagaimana di Indonesia itu selalu mengedepankan yang namanya toleransi antar umat beragama. Itu Masjid Istiqlal dengan katedral itu saling berhadapan dan itu dekat gitu. Tapi yang saya heran ketika ada sebuah perbedaan pandangan, khususnya dalam satu debat lintas agama, bukan berarti you yang muslim, terus teman-teman yang lain non-muslim, bukan berarti perbedaan itu menjadi cikal bakal permusuhan.
Nggak seperti itu gitu. Saya yang umat Islam, si B non Muslim, kita berbeda di dalam ranah iman tuh, kita berbeda. Namun secara bernegara kita satu, yang dikenal sebagai apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan orang-orang yang ada di dalam TikTok tersebut yang selalu berkedok agama, selalu mengatasnamakan membela akidah umat Islam, tidak pernah mencerminkan ajaran Islam. Lanjut, Bang Wanwe. Tes 1, 2, 3. Ya, kenapa saya tanggapi sebentar ya? Kenapa di TikTok ini lebih parah? Karena di TikTok ada koin. Bayangkan saja satu donat aja 7.500 kali 10 sudah 75.000. Ini poin pertama. Kan yang saya bilang Bang Umar, ketika debat orientasinya duit, bagaimanapun caranya mereka mengikuti selera pasar. Ya, nah ketika ada pendebat ini menghujat, dia kan menghina Tuhan agama lain, menghujat agama lain, menyerang pribadi orang lain, netizennya senang. Netizen makanya penggemarnya akan banyak. Nah, ketika Anda senang ketika orang Islam menghina agama lain, tetapi di hati Anda ada kesenangan, kepuasan, ada yang salah pada diri Anda. Sekali lagi ya, ketika Anda senang, ketika ada orang Islam menghina agama lain, bahkan menyerang personal lawan debatnya, ya, Anda ada rasa kepuasan di dalam diri Anda, ada yang salah di dalam diri Anda. Jadi orientasi. Oke. Ya sebab itulah Bang, kita itu amat disayangkan bahwa sesungguhnya Islam itulah agama sempurna. Dan mungkin juga bisa dikatakan bahwa dia juga lah yang mengatakan bahwa dia bukan sempurna. Sebab dia yang membuat dia orang jadi nggak sempurna gitu loh. Maksudnya contoh, kalau kita berargumen atau debat di medsos atau di TikTok, kan kita tidak menunjukkan bahwa kita itu benar-benar menjadi seorang Islam yang sempurna gitu loh. Nah itu amat disayangkan. Nah justru kalau hanya karena sebuah donat ataupun gift yang ingin didapatkan, seharusnya kan nggak seperti itu kan gitu loh Bang. Makanya kalau menurut saya lah, kalau seandainya kamu itu benar-benar berdakwah melalui debater, seharusnya kita itu harus menunjukkan akhlak-akhlak yang mulia seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad kan gitu. Nah ini di sebaliknya gitu loh, justru malah orang yang suka menghujat agama kita itu diberi panggung. Nah itu di mana kesempurnaannya gitu loh, maksud saya itu gitu loh. Oke, silakan lanjut. Oke, selesaikan dulu sedikit tadi ya. Ya, tadi antara TikTok dengan YouTube tadi betul tadi ditambahkan teman-teman ya, kalau TikTok ini ada GIF-nya kan gitu ya. Karena memang kalau di YouTube itu ada juga GIF yang namanya super sticker. Tetapi ketika super sticker itu dikirim oleh netizen, itu hanya yang dapat itu pemilik channel saja gitu loh. Nah, kalau yang menjadi narasumber itu nggak dapat apa-apa ya, cuma dapat melampiaskan atau dapat menyalurkan hobinya saja, ada lebih kurang kan. Karena orang itu kan ada juga yang hobi ngomong gitu. Nah kalau di TikTok ini beda dia. Sekalipun Bang Omar yang buka koma, nah kita yang naik. Kalau memang netizen itu memberi kepada kita, kita pula yang dapat kan gitu ya. Nah itu bedanya ya. Terus beda yang kedua, kalau di YouTube itu tidak mudah orang itu melakukan live streaming. Harus memakai aplikasi ketiga gitu kan. Ya seperti StreamYard dan segala macam. Sementara StreamYard ini berbayar dia 751 bulan. Ya, saya salah satu pelakunya. Nah kalau di TikTok ini cukup modal HP saja, ya tidak perlu PC, itu sudah bisa live streaming, semua orang bisa. Nah di sini juga kalau yang senior itu live di TikTok ini, itu penontonnya itu tembus sampai 16.000, itu luar biasa. Dan ini tentu menginspirasi pendatang-pendatang baru, ya kan? Yang dulunya buka koma hanya jual sayur, tapi nggak ada sepi penonton, begitu lihat debat agama rame kali coba dia tes. Padahal tanpa ilmu keagamaan ini kan bahaya, rentan diskusi, rentan penghujatan lah. Nah kebetulan di sini kan ada Bang HRP ya, beliau ini dari Katolik. Bang HRP, saya rasa Anda juga mungkin ingin melakukan hal yang sama ya.
karena memang kalau kami yang akan menasihati polemikus atau Polycarpus dari RT sebelah, maksudnya dari RT-nya sampean gitu kan, saya rasa mungkin akan disikit-sikit saja nggak mau didengar. Ya, artinya nasihat-nasihat itu atau teguran itu kan bagusnya dari dalam, itu lebih mengena. Seperti itu kan. Ya contoh yang dilakukan oleh Bang Umar ini. Di sini kami kan sedang memperbaiki internal kami, ya kan? Bahwasanya penghujatan yang condong perdebatan yang lebih condong kepada penghujatan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Dan ini sudah dimulai oleh Bang Umar beberapa bulan yang lalu seperti itu, dan banyak yang protes ya. Karena memang ya kami tuh Bang Umar juga tahu kalau itu memang ada resikonya, nggak mudah. Sampai-sampai kan kayak dibilang munafik, bahkan ada sampai dikafir-kafirkan gitu kan, kayak Bang Sul seperti itu. Kira-kira Bang HRP selaku pengikut Yesus ini berani nggak melakukan atau mengambil langkah yang sama gitu dengan konsekuensi yang sama juga? Nanti mungkin tidak menutup kemungkinan Bang HRP akan dikatakan bidah dan segala macam kan gitu. Kira-kira berani nggak Bang HRP melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Bang Palen? Biar kita ini selesai sampai di sini gitu loh, Bang HRP. Baik, saya mesti disclaimer dulu ya, bahwa kalau kita coba berhitung data ya, mungkin yang terlibat di dalam debat-debat di TikTok itu kalau kita hitung dari sisi Katolik itu sebenarnya rendah sekali ya. Ya, kalau dari saudara-saudara Kristen saya nggak tahu, Kristen Protestan ya. Tapi kalau dari Katolik saya lihat memang tidak terlalu banyak. Ada tapi tidak terlalu banyak ya. Dan saya juga tahu. Nah, itu yang pertama. Jadi memang saya tidak punya tidak punya kapasitas untuk berbicara kepada saudara-saudara Kristen Protestan ya. Tapi kalau bicara mengenai apologet Katolik misalnya seandainya ada, saya sebenarnya cuma punya prinsip begini, bahwa gereja Katolik itu punya yang namanya magisterium. Ya. Nah, kalau saya seandainya ada apologet Katolik yang dia berbicara tidak mewakili magisterium, itu berarti tidak mewakili gereja Katolik. Karena bagaimanapun juga Bang Umar mungkin tahu, mempelajari bagaimana otoritas di dalam gereja Katolik itu kuat sekali, gitu loh. Magisterium mengatakan A, kita semua akan mengatakan A. Dan bagi kami adalah sebuah kesalahan, bahkan bisa jadi istilahnya kalau kita di ekskomunikasi ketika kita punya pendapat berlawanan dengan magisterium, kan begitu. Oleh karena itu, saya itu sangat sadar bahwa kalaupun saya harus ngomong sesuai dengan magisterium saya. Ya. Misalnya contohnya ya. Magisterium itu jelas mengatakan di dalam Nostra Aetate, dia mengatakan extra ecclesia nulla salus itu nggak berlaku lagi bagi kami. Dulu kami mengatakan di luar gereja Katolik nggak ada keselamatan. Tapi pasca Konsili Vatikan kedua, kami menyadari bahwa di luar gereja pun bisa terjadi keselamatan. Nah, ini kan konsep ini kan yang kemudian menjadi dasar bagi saya untuk bertemu dengan Bang Umar, dengan teman-teman yang lain. Teman-teman ini kemudian menjadi saudara saya yang di dalam agama yang dianut juga sangat mungkin terjadi keselamatan. Nah, itu kan sikap toleransi kami. Oleh karena itu, ketika bertemu dengan apologet Katolik, cara ngecek apakah ini mewakili gereja Katolik atau tidak adalah bagaimana dia berbicara dihadapkan dengan magisterium. Kalau dia ngomong seenak-enaknya tanpa dasar magisterium, ya udah, itu berarti dia bicara sebagai oknum Katolik. Ya.